lagi kepada pertanyaan saya sebelumnya, Pak Imam, terkait masukan yang sudah diberikan oleh Prof. Yuli. Bagaimana terkait bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah? Terima kasih Mbak Haji. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yuli bahwa memang di bidang pertanian itu untuk tanaman istilahnya perlu makan. Jadi makanannya berupa pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik ya. Yang mana sebelum kita melangkah kepada pupuk organik, kita sudah melaksanakan beberapa kajian ya, yang berkaitan dengan pupuk organik. Salah satunya adalah pemetaan lahan, yang kedua adalah pemetaan unsur hara, kandungan unsur hara tanah se-Kabupaten Jember. Kalau kita lihat lebih awal bahwa kondisi unsur hara di Kabupaten Jember ini untuk organiknya sudah sangat-sangat menurun ya. Kalau kita rata-rata mungkin sekarang hampir 2% ya. Yang mana normalnya itu kurang lebih sekitar 5%. Yang ini harus kita pulihkan juga. Jadi istilahnya menggunakan organik yang ada. Tapi tidak melepas yang kimia juga. Jadi yang organik tidak melepas juga. Namun di samping itu juga butuh sarana prasarana pendukung lainnya. Seperti pengolahan untuk tanah, pengolahan untuk hasilnya. Itu memang kita butuhkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jember mulai tahun 2021 sampai 2023 kita sudah meluncurkan Bapak Bupati dalam hal ini kurang lebih untuk kultivator itu sekitar 168 unit. Itu untuk kultivator. Untuk traktornya kita sudah mengeluarkan 95 unit dan lain-lain. Kendaraan roda 3 termasuk untuk tembakau. Nggih, mohon maaf ini saya juga karena kondisi cuaca yang memang ada perubahan iklim ini. Mulai kemarin hujan yang mana ini saya juga sangat prihatin ya. Kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh petani kita khususnya di wilayah selatan Mbak Haji. Jadi dengan adanya hujan yang cukup lumayan, akhirnya ada beberapa areal tanaman tembakau, tanaman cabai dan juga mungkin jagung yang sudah mau berbuah, mau dipetik. Ini ada sedikit, ada hambatan yaitu akhirnya tanamannya mungkin layu. Dan saya mudah-mudahan ini tetap ada gantinya, ada barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang saprodi itu sangat penting juga. Gitu Mbak Haji. Oke, baik Pak Imam, selain berarti kan itu artinya sejauh ini Pemkab Jember sudah memberikan sarana dan prasarana yang begitu banyak kepada para petani ya Pak. Selain itu, bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengembangkan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan juga tanaman perkebunan yang unggul? Nggih, Mbak Haji. Jadi untuk tanaman pangan memang kita fokus pada tanaman padi dan jagung, yang mana produksi jagung di tahun 2002 itu kita hampir 1 juta ton ya. Untuk jagungnya 400 juta ton yang kita hasilkan, dan sebenarnya dari 1 juta ton gabah itu sebenarnya untuk diakumulasi dengan menjadi beras itu sekitar 65% ya, jadi sekitar 650 ribu ton beras yang ada di Kabupaten Jember. Dan itu kalau kita dilihat produksinya, sebenarnya Jember ini sudah sangat surplus, sehingga di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi bahwasanya sebagai kabupaten yang punya ketahanan pangan, dan itu diberikan langsung oleh Ibu Gubernur kepada Bapak Bupati. Dan itu harapannya juga memacu kita untuk lebih meningkatkan produksi pangan ya, khususnya tanaman pangan, padi dan jagung. Dan itu untuk lebih ditingkatkan karena rata-rata kita untuk padi itu masih kalah ya jika dibandingkan dengan mungkin
eh, kabupaten yang ada di sebelah barat maupun Jawa Tengah, kita masih berkutat di kurang lebih per hektarnya 6,1 ton. Jadi itu walaupun di Kabupaten Jember ini sudah ada yang 8 ton, 9 ton, tapi juga ada yang 4-5 ton itu di daerah utara. Jadi rata-ratanya 6,1 ton. Dan untuk jagung kita sekitar 400.000 ton dan surplusnya itu hampir 50%. Jadi 50% itu dikonsumsi oleh masyarakat kabupaten sendiri. Namun yang sering ditanya oleh Bapak Bupati kepada saya, Pak Eji, jadi bahwa surplusnya di mana? Lah ini butuh kebersamaan lagi, butuh kolaborasi lagi. Kita mengharapkan pada masing-masing desa itu untuk bisa mempunyai lumbung pangan. Jadi dengan adanya itu kita bisa mengetahui kemana padi kita yang surplus itu. Jadi itu harapannya kita bersama-sama. Syukur-syukur nanti mungkin dari BUMDes bisa mengelola lumbung pangan di masing-masing desa. Dan untuk tanaman hortikultura, Pak Haji. Jadi tanaman hortikultura ini selama ini Kabupaten Jember kaya dengan tanaman hortikulturanya ya. Namun kenapa kok Kabupaten Jember tidak punya identitas ya? Karena walaupun kaya, Kabupaten Jember ini belum mendaftarkan varietas unggulan untuk hortikulturanya. Dan di mulai tahun 2021 kita sudah memulai untuk mendaftarkan varietas. Salah satunya adalah alpukat pasil ya. Alpukat pasil ini singkatan sebenarnya, Pak Haji. Jadi Pace Silo. Dan juga ada varietas durian, duku. Dan untuk varietas durian di tahun ini bersama Kelengkeng Jember Super, insya Allah di tahun ini kita daftarkan varietasnya. Dan untuk tanaman kopi kita sudah mensupport untuk bibit di 2021 itu 170.000 bibit. Dan tadi Bapak Bupati sudah menyerahkan sekitar 200.000 bibit untuk tanaman kopi. Itu Pak Haji. Oke, baik Pak Imam. Selanjutnya dari tanggapan Pak Imam, saya ingin menanyakan juga terkait tanggapan Prof. Yuli terkait upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan tanaman-tanaman yang ada di pertanian di Tanah Jember. Monggo silakan Prof. Saya kira itu mau tidak mau ya, itu suatu kelaziman ya, karena ketika luasan lahan itu maksimum ya, apalagi kita ada faktor leveling off ya, faktor alih fungsi lahan misalnya ya, belum lagi kerusakan lahan, penurunan kesehatan lahan. Jadi alih fungsi lahan yang tidak bisa dipungkiri karena pembangunan infrastruktur ya, perumahan ya, kemudian belum lagi juga adanya faktor-faktor lain ya, termasuk juga alih fungsi dari lahan pangan menjadi lahan non pangan ya, dan seterusnya. Ini mau tidak mau harus ada upaya intensifikasi. Intensifikasi salah satunya adalah dengan pengembangan bibit unggul atau varietas unggul. Ini mau tidak mau agar apa? Dalam luasan lahan yang sama ini diperoleh hasil yang lebih tinggi ya. Nah, ini memang harus dikembangkan ya. Maka ini peran dari para inventor ya, para pemulia tanaman ini menjadi sangat penting. Nah, tentu juga harus dilihat bagaimana karakteristik spesifik dan juga agroklimatologi di Kabupaten Jember ini. Universitas Jember juga saya kira juga dengan perguruan tinggi yang lain yang ada di Jember juga sudah punya database terkait dengan karakteristik lahan di masing-masing wilayah yang ada di sekitar Jember ini. Sehingga memang tidak semua varietas itu cocok ditanam di semua lahan. Nah, itu satu. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka mau tidak mau teknologi ini menjadi satu kebutuhan. Jadi bertani dengan teknologi itu tentu hasilnya akan berbeda ya. Nah, tentu teknologi yang berbasis pada kearifan lokal. Ingat bahwa zaman dulu ya, sebelum ada banyak teknologi, para petani kita happy. Penyakit belum begitu banyak seperti sekarang. Sekarang begitu banyak obat macam-macam, penyakit juga macam-macam juga. Maka dari itu teknologi yang dikembangkan dengan tetap berbasis pada kearifan lokal. Atau kalau kami ya dari Universitas Jember itu nyebutnya globalisasi ya. Globalisasi itu bagaimana kita tetap mengglobal ya,
tapi dengan memperhatikan kearifan lokal. Ya, kira-kira begitu ya, Mbak Aci. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas tanggapannya. Berarti dari seluruh perbincangan kita yang sudah dibicarakan dari awal sampai akhir ini, itu berarti untuk mencapai produktivitas pertanian di tanah Jember tercinta ini perlu adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi dari semua pihak ya. Tidak hanya dari OPD tapi untuk juga seluruh masyarakat khususnya bagi para petani. Betul begitu ya? Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih waktunya kepada Pak Imam dan juga Prof. Yuli. Terima kasih, Baik, Mbak Aci. saudara, tidak terasa sudah berjalan cukup panjang perbincangan tentang pertanian ini. Semoga dari apa yang sudah diperbincangkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pemangku kebijakan di bidang pertanian dan juga para petani. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.